Selamat pagi. Oke, ya tunggu sebentar. Silakan masuk. Terima kasih Pak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kalau boleh tahu, nama adik siapa? Nama saya Sandro Pak. Oh, adik Sandro ya. Senang bertemu dengan adik Sandro. Terima kasih Pak. Saya juga senang bertemu dengan Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Bagaimana dengan Pak? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga baik. Sebelum datang ke sini, ada aktivitas apa? Untuk saya baru selesai mengikuti kuliah Pak. Bagaimana kuliahnya? Apakah berjalan dengan lancar? Berjalan dengan lancar Pak. Adik datang ke sini, ada keperluan apa? Saya ingin melakukan konseling Pak. Baiklah adik Sandro, sebelum kita mulai proses konseling ini, saya ingin bertanya, apakah sebelumnya adik pernah mengikuti konseling seperti ini? Belum pernah Pak. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, mekanisme, dan asas dalam konseling. Ade datang menemui saya atas kemauan sendiri atau dorongan dari orang lain? Saya datang ke sini semua sendiri Pak. Apakah sebelumnya Ade pernah melakukan konseling? Belum pernah Pak. Baiklah, kalau begitu, saya akan menjelaskan tentang konseling. Di sini ada beberapa jenis konseling, yaitu konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok. Jadi di sini kita akan melakukan konseling individual. Pak akan menjelaskan 4 hal dalam konseling individual. Konseling individual adalah salah satu jenis layanan konseling yang diberikan kepada individu melalui tahap tatap muka atau komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh informasi, pemahaman, dan pengentasan masalah. Tujuan dari konseling ini yaitu untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan pengentasan masalah konseling. Sebelum melanjutkan proses konseling ini, ada beberapa hal yang harus dipatuhi, yaitu kerahasiaan, yaitu di mana seorang konselor merahasiakan masalah-masalah yang disampaikan oleh konseling. Yang kedua itu kesukarelaan, yaitu di mana seorang konseli datang dengan sukarela untuk mengikuti dan menjalani proses konseling. Apakah adik Sandro sudah mengerti dan paham dengan penjelasan tadi? Iya Pak, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga atas kerjasama adik Sandro yang sudah mendengarkan penjelasan ini dengan penuh perhatian. Sebelum melanjutkan, saya ingin memberitahu bahwa waktu konseling kita adalah 45 menit. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Baik Pak. Oke, kalau boleh tahu, apa yang ingin adik Sandro ceritakan kepada Bapak? Baik Pak, saya memiliki kebiasaan suka menunda dalam mengerjakan tugas dari kampus karena pengaruh dari HP. Saya juga selalu berpikir bahwa masih ada kesempatan lain atau hari esok sehingga tidak langsung menyelesaikan tugas, dan biasanya juga saya bertanya terlebih dahulu di teman kalau teman tidak atau belum kerja, maka saya juga ikut-ikutan tidak mengerjakan tugas. Oke, baik. Tadi adik Sandro mengatakan bahwa memiliki kebiasaan suka menunda mengerjakan tugas dari kampus karena pengaruh dari HP. Sandro juga selalu berpikir bahwa masih ada kesempatan lain atau hari esok sehingga tidak langsung menyelesaikan tugas. Dan biasanya juga Sandro bertanya terlebih dahulu di teman-teman tidak atau belum kerja, maka Sandro juga ikut-ikut tidak mengerjakan tugas. Kalau boleh Bapak tahu, dalam sehari Sandro menggunakan HP sekitar berapa jam? Sekitar 6 jam Pak. Sekitar 6 jam ya. Biasanya adik Sandro menggunakan 6 jam tersebut untuk apa saja? Biasanya menonton film, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan WA. Ya, baik. Terus kalau ketika bermain HP, adik Sandro tidak ada niat untuk mengecek dan mengerjakan tugas dari kampus? Biasanya ada niat Pak, namun selalu mengecek dan tahu bahwa ada tugas. Saya tidak langsung mengerjakan, tapi saya masih bertanya teman dan mengharapkan dari hari esok. Kira-kira kebiasaan tersebut ada dalam diri Sandro sejak kapan? Mulai tahun lalu Pak, waktu semester 2 Pak. Oh, jadi kebiasaan ini dimulai waktu semester 2. Apakah semua mata kuliah
mulia, biasanya Alexandro melakukan hal yang sama. Iya Pak. Berarti kadang Alexandro terlambat membuat tugas ya. Iya Pak. Hampir kebanyakan tugas saya selalu tunggu terlambat 2 hari karena terlambat beberapa jam dari waktu yang sudah ditentukan. Terus bagaimana tanggapan dosen-dosen terkait kebiasaan Alexandro tersebut? Waktu selalu mengingatkan supaya untuk tugas tepat waktu dan kadang montes saya secara pribadi dan menegur saya terkait kebiasaan tersebut. Baik, terus bagaimana nilai-nilai kamu setelah ujian? Nilai-nilai saya turun drastis Pak jika dibandingkan dengan semester sebelumnya. Waktu masih dalam suasana normal. Baik, nilai kamu menurun drastis dibandingkan sebelum corona. Sekarang ini bagaimana penilaian kamu sendiri terkait semua hal yang kamu jelaskan tadi? Saya menyadari bahwa semua yang saya buat ini tidak baik dan harus saya ubah karena hal ini dapat mengecewakan saya dan kedua orang tua saya. Sepertinya kita menyesal dan kecewa ya karena semuanya itu. Iya Pak. Terus berkaitan dengan teman yang selalu minta tanyai, Alexandro tanyai, apakah semua atau beberapa saja? Saya biasanya bertanya pada beberapa orang saja Pak. Kalau boleh tahu, biasanya berapa orang yang selalu menjawab bahwa belum mengerjakan tugas sehingga Alexandro berpengaruh? Ada 2 orang. Ada 2 orang ya. Baik, setelah Bapak mendengarkan semua dari awal tadi tentang masalah Alexandro, di sini Bapak akan mengambil sebuah kesimpulan akhir tentang pembicaraan kita pada hari ini. Dapat Bapak katakan bahwa Alexandro mempunyai masalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan kampus. Oleh karena itu, mulai sekarang Alexandro akan berusaha merubah kebiasaan tersebut dengan menggunakan teknik yang telah kita bicarakan tadi. Iya Pak. Oke, baik, selama konseling, pengetahuan dan pemahaman baru apa yang Alexandro dapatkan? Pertama, saya mengerti kewajiban saya sebagai pelajar yaitu belajar dengan sungguh-sungguhnya. Kedua, saya dapat mengetahui cara membuat daftar tugas Pak. Ya, bagus sekali kalau gitu. Apakah masih ada lagi? Ya, saya bisa mengetahui dan memahami teknik WDP Pak. Oke, apakah masih ada lagi? Tidak ada Pak. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan menanyakan bagaimana perasaan Alexandro setelah menjalani proses konseling pada hari ini. Saya merasa lebih lega Pak karena sudah mengungkapkan masalah saya dan menemukan solusinya Pak. Oke, baik, saya merasa lebih lega karena sudah mengungkapkan. Bagus. Jadi pertemuan selanjutnya Alexandro akan membawakan hasil pelaksanaan DP yakni planningnya. Iya Pak. Oke, baik. Untuk waktu dan tempatnya sama seperti hari ini, di tempat dan jam yang sama. Baik Pak. Oke, pada mulanya akan sedikit sulit melaksanakan keputusan tersebut, tetapi sekali mulai melangkah, Alexandro akan melihat sendiri bahwa semuanya tidak sesulit yang Alexandro bayangkan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Saya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang telah kita bicarakan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Baik, setelah Pak mendengarkan tadi masalah yang diceritakan oleh Alexandro, terus apa rencana konkret yang akan Alexandro lakukan untuk merubah kebiasaan tersebut sehingga tidak menunda-nunda mengerjakan tugas dari kampus? Saya akan berusaha untuk mengerjakan tugas dari kampus dan mengumpulkan tepat waktu, serta saya juga akan berusaha untuk mengurangi waktu untuk HP agar lebih banyak waktu untuk belajar. Baik, itu juga alasan yang sangat baik untuk merubah diri. Nah, berdasarkan alasan-alasan yang kamu kemukan, maka sebaiknya kamu melaksanakan rencana konkret itu. Tentu saja kamu akan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi diri kamu dan keluarga. Baik ya Pak.
Oke, baik. Untuk mengurangi waktu penggunaan HP dan meningkatkan waktu untuk belajar, menurut Bapak, Adik Sandro harus membuat daftar tugas agar Adik Sandro dapat menentukan tugas atau kegiatan yang harus Adik Sandro bisa lakukan. Iya Pak, bisa. Oke, baik. Di sini saya akan nanti Pak akan memberikan daftar-daftar agar Adik Sandro bisa membuat daftar tugas sesuai daftar pengumpulan dari waktu pengumpulan yang paling dekat. Membuat sesuai daftar yang telah kami buat Pak. Sekarang ini tugas yang harus saya kerjakan. Tugas makalah psikologi konseling. Oke, baik. Melihat daftar tugas yang Adik Sandro buat dengan rapi dan Adik Sandro juga pernah paham terkait daftar tugas tersebut, maka Bapak yakin Adik Sandro akan melakukan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Baik Pak, terima kasih Pak karena saya sudah disadarkan tentang hal ini. Oke, baik. Sekarang Bapak akan memperkenalkan salah satu teknik yang biasa kita pakai pada hari ini. Jadi teknik ini namanya teknik WDP. Apakah Adik Sandro pernah mendengarnya? Tidak pernah Pak. Oke, baiklah. Di sini Bapak akan menjelaskan. Jadi teknik WDEP adalah salah satu teknik yang biasa membantu kita untuk menilai keinginan, perilaku, hasil, dan perencanaan selanjutnya. Dalam mencapai keinginan kita, jadi WDP merupakan singkatan dari wants, keinginan, doing, perlakuan, evaluation atau hasil, dan planning, perencanaan. Nah, wants adalah hal yang kita inginkan, doing adalah perilaku yang sedang atau sudah kita lakukan untuk mencapai wants atau keinginan kita tersebut. Evaluation adalah untuk tentang hasil dari perilaku yang sudah kita lakukan untuk mencapai keinginan. Dan yang terakhir adalah planning, di mana planning adalah menyusun rencana baru untuk meningkatkan atau mempertahankan hasil dari perilaku. Jadi apabila hasil atau evaluasinya belum maksimal, maka kita akan harus membuat planning baru agar keinginan kita bisa tercapai. Apakah Adik Sandro bisa memahaminya? Bisa Pak. Baik, apakah kita bisa mulai menerapkan teknik WDP? Bisa Pak. Baiklah, jadi untuk bonusnya adalah untuk mengurangi perilaku prokrastinasi, sedangkan untuk doing, evaluation, dan planningnya Adik Sandro yang tentukan sendiri. Apakah bisa? Bisa Pak. Baik, di sini Pak akan memberikan waktu 1 menit untuk Adik Sandro menentukan apakah sudah. Sudah Pak. Apakah bisa dibacakan? Bisa Pak. Let's mengurangi perilaku prokrastinasi. Doing selalu bertanya kepada teman sehingga terpengaruh dan selalu mengatakan bahwa masih ada hari esok. Evolution biasanya tugas banyak jadi kadang selalu lupa dan capek sehingga tidak mengerjakan, jadi tertunda-tunda. Planningnya menyusun daftar tugas atau jadwal belajar. Wah, hebat sekali. Sekarang Adik Sandro sudah membuat planning baru, yakni membuat daftar tugas. Nah, hal ini sangat bagus. Iya Pak, saya ini selalu menerapkan planning yang telah saya buat ini. Jadi, untuk pertemuan minggu depan, kamu bisa membawa hasil dari pelaksanaan WDEP, yakni planningnya. Bagaimana? Iya Pak.